Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Erta, lalu kita ngopi bareng di TVRI. Kali ini kita akan ngobrol soal suarakan perempuan dengan seorang perempuan, nama lengkapnya Andi Inar Sahabat. Sehari-hari akrab disapa Ica. Ica, selamat datang di TVRI. Selamat datang. Boleh buka masker, sudah Siap. aman. Jaraknya cukup aman toh? Tadi di depan sudah sempat cuci tangan kan? Sudah dong, protokol kesehatan. Oke, aman. Alhamdulillah kalau begitu. Cak, kalau bicara soal suarakan perempuan, saya mendadak ingat apa yang pernah dikatakan oleh Nicki Minaj. Dia bilang begini, Cak. Kadang-kadang perempuan itu harus menjadi cantik dan buas. Ha. Bagaimana itu? Iya. Kalau ini masing-masing perspektif ya, mungkin kalau perspektifnya Nicki Minaj seperti itu. Oke. Tapi kalau kita yang pada basicnya memang sudah saling mengikuti ya perkembangan terkait keperempuanan yang ada di dunia maupun Indonesia, karena juga kalau kita melihatnya justru kita harus hati-hati dengan itu. Oh, kenapa? Cantik itu kalau buas ini kita bagi dua ya, Oh, cantik oke. dan buas. Oke. Cantik itu kadang-kadang itu bisa menjerumuskan juga. Cantik bisa menjerumuskan. Cak, boleh lebih dekat biar Dekat lebih ya? clear suaranya ya. Oke. Karena dalam konteks seperti ini, biasanya kecantikan seorang perempuan itu kadang dikomersialisasikan. Ini berat ya, Berat, dijual berat, begitu ya. begitu ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di iklan-iklan ya, motor dan sebagainya, itu dikonstruksi bahwa perempuan yang cantik itu adalah seperti ini gitu ya. Dia dengan rambutnya paras, make up dan sebagainya. Nah, itu yang kadang-kadang tidak disadari, itu menjerumuskan perempuan juga dalam tindakan-tindakan yang itu bisa berpotensi kekerasan bagi dirinya. Seperti itu. Hati-hati untuk yang cantik ya. Iya. Ini pesan nih Semua untuk teman cantik ngopi dan bareng. Dan cantik ini kan ukurannya kan relatif ya. Yep. Dan sometimes ya dalam sikon tertentu juga makanya kalau kita lihat untuk kita yang sering bergerak dalam advokasi perempuan ini justru kadang-kadang menjerumuskan yang saya bilang tadi gitu. Ada beberapa case kekerasan yang itu muncul akibat stigma-stigma dari masyarakat tentang cantik ini begitu. Oke, sebelum lanjut, karena kita bicara soal tadi Ica sempat menyinggung mengadvokasi perempuan, karena memang Ica sendiri adalah ketua divisi advokasi dan pemberdayaan perempuan di sebuah lembaga. Nama lembaganya Women Institute for Research and Empowerment of Gorontalo, WIRG ya. WIRG. Kenapa akhirnya harus terjun ke situ? Karena memang isu-isu perempuan menarik buat Ica. Ya, karena emang dari sejak lepas kuliah, sebelum skripsi waktu itu ya, itu memang sudah melihat saya waktu itu sebenarnya terjebak juga. Oh, terjebak. Iya, karena kebetulan pembimbing skripsi itu dia di WIRG. Saya waktu itu cuma mau minta tanda tangan saja, tanda tangan pembimbing untuk ujian. Tapi tiba-tiba pas di sana itu ada satu case yang saya tergerak gitu. Oh, ternyata ada ya. Artinya perempuan dalam konteks tertentu itu banyak yang tidak aman juga ya. Perempuan tidak aman. Iya. Ini dibahas di skripsinya Ica begitu. Tidak, Oh, tidak. Di kantor itu waktu itu, Oke. di kantor WIRG. Dan dari situ saya mulai ternyata ada perempuan-perempuan yang care juga, yang peduli terhadap perempuan yang dalam hal ini kena masalah ya, jadi korban dan sebagainya. Dari situ saya mulai diajak-ajak dan akhirnya benar-benar jiwa dan raga itu ke situ gitu. Itu awalnya, Awalnya. pertemuan dengan dosennya. Iya. Dosennya berarti memang sudah concern Sudah di concern. isu ini lama ya Lama, berarti. iya. Sejak WIRG berdiri di 2007. Emang ada kasus-kasus apa, Cak, yang Ica sendiri saya mau di dalam ini? Banyak sih, ya beragam dan setiap tahun juga, modusnya juga berbeda-beda. Ada modus apa? Modus ya ada kekerasan tentunya ya, pelecehan seksual, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan psikologis yang dialami oleh perempuan. Ini Itu kita bicara perempuan sebagai korban bukan pelaku ya? korban, iya korban. Karena kita konteksnya membela perempuan yang dalam perspektif korbannya, seperti itu. Kalau Ica sendiri melihat di Gorontalo ada banyak emang korbannya? Banyak, dan trennya dari 3 tahun kita tracking ke belakang itu meningkat. Oh ya? Iya, karena kalau Yang paling banyak soal apa? Pelecehan seksual? pelecehan seksual paling banyak dengan segala modusnya. Dan kalau kita lihat pelecehan seksual ini dia bak fenomena gunung es ya. Kalau kita lihat jumlahnya misalnya sekian ratus,
sekian puluh, tapi di bawahnya itu banyak sekali kasus yang itu tidak terlaporkan dan tidak terselesaikan. Perempuannya memilih diam ya? Iya. Ini lagi Ramadan loh, teman ngopi bareng juga penasaran. Misalnya kalau mengalami kekerasan seksual, Iya. apa yang harus dilakukan? Ya, kalau kita lihat kebanyakan perempuan itu menganggapnya kalau kekerasan seksual ini kan saya korban ya. Berarti ada stigma dari masyarakat yang menganggap bahwa oh dia ini korban karena memang dia yang memancing dan sebagainya. Iya kan memang begitu. Di luar kan memang stigmanya seperti itu. Iya. Gara-gara ente ini. Iya. Bagaimana ente tampil karena kan wow. Karena kan tidak. Nah, itu ini kan korelasinya kayak tadi, konstruksi cantik tadi ya. Karena itu, tapi kan sebenarnya kalau kita lihat lagi, kalau kita mau biasanya kalau korban itu kan kita BAP ya. Kita cari tahu. BAP apa sih, Cak? Berita acara pemeriksaannya. Iya. Pemeriksaannya itu untuk melihat ceritanya seperti apa, story-nya bagaimana, sampai kenapa terjadi dan sebagainya. Nah, itu kita lihat memang dalam keadaan ada beberapa perempuan yang dalam keadaan pun dia syar'i ya, tertutup dan sebagainya, tapi tetap juga kekerasan menimpanya. Mengalami juga pelecehan seksual, meski sudah pakaiannya tertutup. Tertutup. Oh ya? Dan justru di Gorontalo, di salah satu institusi agama, itu kita temukan ada kasus kekerasan. Jadi kalau kita menyimpulkannya cara berpakaian dan bermake up dan sebagainya itu tidak berkorelasi dengan kekerasan yang terjadi. Karena justru dalam konteks dia syar'i dengan ini, tapi juga bisa gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari WRJ melihatnya sebenarnya kontrolnya harus dua-duanya, dari perempuannya dan kontrol juga harus dari yang si pelakunya. Oke. Atau jangan-jangan harus ikut Nicki Minaj ya? Jadilah buas. Nah, kalau kondisinya begitu. Itu step keduanya. Oh, step kedua. Step keduanya. Okay. Ketika justru kalau perempuan bebas ya, kita mau berekspresi seperti apa dalam pakaian dan tata riasnya. Tapi kita juga harus siap dengan resiko-resiko yang akan kita alami. Jadi kalau di YRG itu namanya kita mengistilahkan ada woman self defense. Perempuan tetap harus ada pertahanan diri. Harus belajar karate segala macam begitu maksudnya? Tidak juga harus Tidak karate. juga. Oh, ada beberapa treatment yang kita lakukan, dan itu ada sendiri modulnya untuk membahas tentang bahas dong sedikit ya. Karena teman ngopi bareng di rumah penasaran, misalnya kalau ada orang yang melecehkan dia atau melakukan hal-hal yang tidak enak, bentuk pertahanannya itu seperti apa? Nah, apa sekedar kabur, lari begitu menjauh? Tolong kita Uti. Nggak nyampe itu. Pasti nggak bisa. Karena kan emang kalau kita lihat dari segi powernya, laki-laki emang berpower dan dikonstruksi emang laki-laki lebih berpower dari perempuan. Padahal ada juga perempuan yang powernya lebih gitu. Apa yang kalau kita lihat yang biasanya orang bilang agak-agak tomboy dan sebagainya ya. Baru Mbak apa dorang, Cak? Nah, kalau dalam kondisi ini ada beberapa gaya ya yang kita treatmentnya yang kita lakukan, seperti apa cara kita untuk menjaga diri ya. Dalam keadaan, karena kita nggak bisa memprediksi dalam keadaan apa kita akan katakanlah ada satu keadaan, kemudian teman ngopi bareng juga penasaran bagaimana defense-nya, bagaimana mempertahankan diri. Dalam satu keadaan itu perempuan memang harus siaga. Dalam keadaan siaga. Jadi kalau misalnya dia pakai heels, itu bisa jadi alat untuk kemudian jadi pertahanannya. Pakai heels ya, tahu kan? Hak tinggi itu ya. Jadi ada ketentuan berapa senti something tidak? Jadi pokoknya ada alat heels, yang kemudian itu menurut dia bisa digunakan sebagai sesuatu yang bisa menghantam. Iya, dan itu harus. Karena kalau dalam konteks pertahanan, segala apapun yang kita punya, misalnya parfum dan sebagainya, itu kan bisa kita semprotkan ke mata, itu menjadi alat-alat pertahanan kita di saat-saat tertentu. Teman ngopi bareng penasaran, Tica pernah defense, ada kejadian yang menimpa Tica kemudian harus pakai hak tinggi, harus pakai semprotan? Kalau saya waktu itu di pasar. Di pasar. Bagaimana ceritanya? Jadi waktu itu terjadi di satu pasar yang itu memang ramai. Pasar yang mingguan itu kan pasti ramai ya. Anak kira senggol. Tidak. Bukan ya? Bukan. Kayaknya di senggol juga itu hati-hati rentan loh. Juga ya? Waktu itu saya di pasar, tempatnya itu di tempat tempat penjualan ikan. Itu biasa kita berdesak-desakan kan di situ, cari yang mana yang murah kan, yang mana yang. Dan pada saat itu saya merasakan ada salah satu bagian tubuh saya itu yang tidak nyaman
Karena apa? Karena saya rasa ini bapak yang di belakang saya ini sengaja menggesek-gesekkan kemaluannya. Oh, Iya, terjadi. terjadi, dan itu saya rasa pasti terjadi di banyak perempuan tapi tidak disadari. Oke. Iya, dia menggesek-gesekkan dan saya tidak nyaman. Kalau perempuan lain mungkin diam ya, tapi saya berontak di situ. Apa yang Ica lakukan? Saya langsung pukul omnya. Saya bilang, Oh ya? "Om, Itu bagian dari defense tadi yang saya Ica bilang, maksud iya, ya? karena saya rasa itu masih panjang ya antriannya, sehingga saya rasa ini kalau masih bertahan lama, ini pasti dia bisa apa ya, bisa Oke. puas dengan itu. Dan saya tidak mau. Dan sebenarnya saya mengamuk itu juga adalah bagian untuk menyadarkan perempuan-perempuan lain bahwa ada perilaku-perilaku yang sebenarnya kita tidak sadari itu adalah kekerasan. Bagaimana kondisi waktu itu setelah Ica Rame. mengamuk? Saya ngamuk itu, saya pukul si omnya kan. Si omnya langsung kaget. Saya bilang, Om ini sengaja ya ada gesek-gesek itu. Saya bilang ke belakang, terus dia bilang, oh tidak ibu, ini kan memang berdasarkan, saya dapat rasa itu Om, gitu saya bilang. Dan Om jangan sembarangan, jangan begitu, itu kekerasan Om, saya bilang. Buas juga. Itu buas di saat-saat tertentu ya. Dan itu juga jadi pelajaran sebenarnya. Maksud saya itu adalah, bisa saya cuma tegur pelan, tapi saya tidak mau. Saya ingin memberitahu ke perempuan yang ada di situ bahwa ini adalah bentuk yang kita tidak sadari. Terus ibu-ibu pada, iya, Om ini dari sana kamar, akhirnya kan banyak yang merespon itu. Itu saya alami dan saya langsung pukul. Saya tidak peduli mau dia laki-laki atau om-om yang saya pukul begitu si omnya. Buas juga ya, Nicki Minaj benar berarti kalau kita lihat dari perspektif Buasnya, yang ini. Dalam perspektif kita terdesak saat itu ya. Gitu. Oke, kita akan bahas lebih lanjut. Ica sebelum kopinya jadi lebih dingin, Sip. dinikmati dulu. Boleh ya minum kopi ya? Kopi ini enak dibikin khusus oleh barista di TVR. Teman ngopi bareng juga penasaran rasanya, insya Allah bisa datang ngopi bareng di sini sama saya. Suarakan perempuan itu yang sedang kita obrolkan di Ngopi Bareng TVRI dengan Ica, Andi Inar Sahabat. Ya, sehari-hari sangat sibuk, bisa dibilang begitu, untuk mengadvokasi perempuan. Itu sebabnya Ica berkesempatan untuk minum kopi di sini. Ya. Mau dengar pengalamannya, ternyata bisa buas juga perempuan itu. Harus. Karena orang-orang melihat, perempuan lemah. Banyak orang underestimate dengan perempuan. Bagaimana, Ca? Iya. Dan ini pengalaman ya, sejak saya 2000 aktifnya tuh saya training dulu 2012 saya training Tentang penguatannya, tentang keperempuanan, feminisme, agar lebih peka terhadap bagaimana mengadvokasi itu saya training dulu, ikut training dulu di Jakarta. Pulangnya itu sudah saya mulai berhadapan dengan berbagai kasus dan kadang juga menguras tenaga, menguras emosi, dan posisinya kan saya belum nikah ya. Jadi waktu itu sekarang sudah ya aman ya. Nikah. Jadi dulu itu advokasi saya memang sampai tengah malam, kita tuh tidak peduli waktu. Ketika ada yang butuh kita datang gitu. Menguras tenaga, emosi. Yang paling menguras emosi itu apa, Cak? Yang paling menguras emosi itu kalau sejak saya berkecimpung itu ternyata gini ya, maksudnya dalam hati itu ternyata perempuan itu banyak loh yang tersakiti gitu ya, banyak yang mengalami kekerasan dan dampaknya itu tidak kalau orang bilang cuman diperkosa, cuma loh orang masih bisa bilang cuma ya, cuma diperkosa kan gitu, masih bisa diganti lah dengan dikasih kompensasi misalnya 20 juta sekian gitu. Secara hukum memang kompensasinya cuma 20 jutaan something. Kalau hukum sih, kalau bicara hukum, kalau kita pidana ya harusnya hukumannya adalah hukuman terhadap diri si pelaku. Tapi ternyata ada kasus-kasus yang bisa diselesaikan di luar dari hukum. Banyak yang memilih itu. Kasihan perempuannya ya. Dan itu benar-benar perempuan dikorbankan berulang kali loh. Dia dikorbankan secara physically ya. Ya, apalagi perempuan. Dan ada juga perempuan, kalau perempuan yang dewasa itu di luar, maksudnya dewasa ya kita bisa maklum. Walaupun dalam hal ini maklum itu memang udah paling tidak mudah disampaikan, seperti berat begitu ya, Ca bilang ini
bisa Iya. dimaklumi. Padahal seharusnya tidak bisa Tidak dimaklumi. bisa gitu. Oke. Tapi dalam hal mereka juga berpikir banyak orang yang mereka harus jaga, itu mereka harus diam loh. Apalagi pelakunya ini bukan orang biasa. Nah, pelakunya adalah orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang benar-benar harus dijaga gitu eksistensinya. Dan Yang dikorbankan perempuannya. perempuannya yang dikorbankan loh. So kasus yang paling emosional itu apa, Cak? Kasus Orang ini- dekat? Iya. Enggak, kalau kasus paling emosional itu yang menimpa anak di bawah umur. Anak di bawah umur. Umur berapa waktu itu? Dia waktu itu kelas 3 SMP. 3 SMP itu. Ada kasus apa? Dilecehkan Secara? secara seksual Oh, kamu. oleh pendidiknya. Oleh guru di sekolah. Dan Bagaimana kejadiannya? kejadiannya adalah si anak itu anak ini pintar loh, juara umum di sekolahnya. Karena waktu itu kita sempat datang ke sekolah, kita mediasi dengan kepala sekolahnya, kira-kira gimana, karena ini pelakunya adalah orang di dalam sekolah yang kita anggap adalah tempat paling aman kan untuk menitipkan anak-anak kita. Ternyata tidak Ternyata di aman. dalamnya ada predator seksual dalam hal ini. Kita datang, kita tanya dan sebagainya, ternyata itu terjadi juga dalam lingkup pembelajaran. Iya, gurunya ini, Serius? iya, gurunya ini seakan-akan mengancam si anak akan menurunkan rankingnya kalau dia tidak mau melakukan hal itu. Iya, dan itu terjadi di mana? Terjadi di rumahnya si korban ini. Si gurunya datang, minta untuk dibukakan rumah di jam-jam orang tuanya sudah tidur, lalu si anak ini diperkosa atau digagahi berulang kali. Dan mirisnya, kami tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Gurunya dipecat, Cak? Nah, itu yang kami mintakan, tapi tidak. tidak ada tindakan. Oh, ya. Tidak ada tindakan. Warji tetap terus Kita berjuang terus untuk berjuang itu. bagaimana ini penyelesaian dan sebagainya. Si guru dari aparatnya, petinggi sekolah itu mengatakan bahwa itu di luar konteks karena itu di luar jam pembelajaran. Tapi tidak disadari modus itu dari lingkup sekolah dulu, kemudian nanti kejadiannya di luar rumah. Itu sampai diproses hukum atau berhenti begitu saja? Berhenti karena akhirnya si orang tua sudah tidak mau dilanjutkan lagi. Kami ketika tidak Banyak juga ya orang tua yang Banyak. kemudian menyerah ya. Harusnya kalau kan misalnya kalau ada teman ngopi bareng di rumah yang kejadiannya seperti itu, kalau jadi orang tua harusnya seperti apa? Kalau anaknya mengalami kejadian yang seperti Ica cerita tadi. Iya, kalau menurut kami ya kita harus tetap terus gitu kita terus melakukan upaya untuk bagaimana si pelaku ini dihukum. Karena yang kita pikirkan adalah bukan si korban satu saja, tapi ini bisa banyak korban yang dia ketika tidak kena efek jerak ya, maka akan banyak korban lagi yang tercipta gitu ya, akan ada banyak korban, itu yang tidak disadari. Orang tua sekarang ini hanya memikirkan bagaimana caranya kita ini jangan sampai tersiar, jangan sampai ini banyak orang tahu karena ini merupakan aib keluarga. Iya, saya merasakan begitu pilihan orang tua. Tapi padahal coba pikirkan anak ini loh. Dia sudah tidak mau lagi lanjut sekolah. Kita usulkan untuk pindah sekolah ya. Tetap tidak mau karena kasus ini tuh sudah melebar, sudah banyak yang tahu di kalangan sekolah-sekolah begitu. Sehingga akhirnya anak ini yang putus sekolah. Dan Ini potret perempuan saat ini. iya. Dan bayangkan ya, dia putus sekolah, ke depannya dia mau menikah juga agak-agak gimana ya, takut dan sebagainya, trauma kan? Trauma dari dia digagahi pada saat organ reproduksinya belum siap untuk digagahi begitu ya. Dan saya Miris rasa mendengarnya, Ca. dan rasanya keputusasaan anak ini dulu dia sampai tidak mau ngomong dengan orang lain. Kami saja yang mau ngomong dengan dia itu sulit. Karena di YRC juga ada psikolog ya yang mendampingi, itu agak sulit. Katanya dia benar-benar mengalami trauma yang berat atas dirinya. Gitu. Di Gorontalo ada ya kejadian-kejadian seperti ini. Banyak, dan itu yang saya rasa banyak hal yang lebih diutamakan daripada ini gitu loh. Padahal metode edukasi kira-kira yang tepat ya Kita- untuk ini bukan masalah edukasi juga sih. bukan satu-satunya Bukan. soal edukasi, Iya. tapi
Karena ini apa ya? Care dari orang. Kita perlu kadang peduli banyak yang ya. tidak care, iya. Oke. Kadang banyak yang tidak care dan menganggap ya biasa gitu. Oh, kekerasan biasa. Berapa angkanya? 200 sekian. Oh, biasa. Kecil. Kecil ya. Belum banyak. Dibandingkan dengan populasi Gorontalo ya, apalagi populasi perempuan. Tapi mereka tidak pernah berkenaan dengan si korban ini. Kalau kami yang seringkali sama-sama dengan mereka, kadang jadi takut sendiri juga. Gimana kalau hari ini bisa saja orang lain gitu ya. Tapi besok kita nggak tahu. Itu keluarga terjadi kita. di keluarga, di anak kita. Iya. Dan anak-anak ini yang kalau kita lihat ya, mereka diam ya. Tapi dalam diamnya mereka itu loh sakit. Sakit banget itu kalau saya lihat. Bayangkan berapa kali digagahi, berapa kali. Dan dia nggak bisa ngomong. Orang dewasa saja belum tentu dia mampu menghadapi itu. Makanya kalau saya lihat di Gorontalo ya, ayo dong kita sama-sama care untuk ini. Karena jangan menganggap bahwa oh dia orang lain kan. Oh misalnya orang kabupaten apa. Di kota enggak seperti itu. Bukan enggak. anaknya keluarga Allah misalnya. Iya. Okay. Tapi besoknya itu kita belum tahu, ya. Karena kita juga ada banyak yang saudara perempuan, anak perempuan, kita tidak tahu. Dan yang paling penting adalah yang kita rasakan adalah lingkungan paling aman. Itu banyak sekali yang terjadi di lingkungan paling aman. Sekolah Di sekalipun. masjid saja yang kita tahu anak kita itu mengaji, ada predator di sana. Di ini agama ya. Dan itu terjadi, kita dampingi anak. Ada kejadian begitu? Ada. Di Kota keluarga, Gorontalo. Ca. Ini Kota Gorontalo. sorry, agak ekstrim. Di Iya. dalam keluarga sendiri. Ada kejadian, misalnya anak di dalam rumahnya sendiri oleh anggota Ayahnya. keluarga. Ada yang oleh ayahnya. Digagahi oleh ayahnya. Berulang kali sampai hamil. Itu yang disebut dengan incest kan. Incest itu adalah hubungan yang terjadi dalam lingkup sedarah orang terdekat. Itu kami mendampingi 2 kali, yang dilakukan oleh paman 1 orang dan 1 lagi oleh ayahnya. Dan yang paling parah adalah apa? Ketika kami harus menghadapi ini, banyak ancaman juga yang datang ke kami. Ancaman-ancaman apa, Ca? Ancaman bahwa ketika kamu teruskan ini, kamu tetap lanjut dengan advokasi ini, maka hati-hati saja gitu. Banyak sekali Mas. Di WhatsApp, di telepon, di SMS. di SMS. Paling banyak di SMS. Respon Ica dan teman-teman di YRG? Kami tidak merespon karena kami menganggap ini adalah bagian dari perjuangan. Oke. Apapun resikonya, tetap kami harus menjalani ini gitu. Dan tidak sedikit dari kami yang kadang juga putus asa ya, kayak ini diancam, ini benar apa enggak ya? Oke. Dan yang kami takutkan itu sebenarnya bukan pada diri kami, tapi adalah keluarga gitu. Jangan sampai ini mereka keluarga kita lagi yang kena. Ada dalam hati kecil itu ada seperti itu, tapi ya mau bagaimana, udah terjun di sini ya. Kita masing-masing sudah punya pekerjaan di luar, tapi tetap fokus dengan ini karena keprihatinan kita dan benar-benar panggilan jiwa ya, panggilan hati yang kemudian harus kita tetap jalankan gitu. Ini panggilan. Dan you never stop. Harus nggak boleh berhenti, karena semakin lama ini bukan semakin menurun, tapi malah semakin naik dengan berbagai modusnya. Curiganya begitu ya? Iya. Dan kita harus lebih banyak kita maunya tuh lebih banyak orang yang care. Karena kalau di YRG kan terbatas orangnya ya. Kalau masyarakat care terhadap hal ini ya, maka akan saling jaga dia. Akan masyarakat yang menjadi kayak patron untuk mengamankan hal-hal yang seperti ini. Karena banyak juga yang terjadi di ranah publik. Dan kalau Gorontalo saya rasa kita masih saling care ya. Tapi untuk kasus-kasus begini saya rasa masyarakat harus lebih care. Masyarakat kita harus lebih care. Iya. Kita harus sama-sama untuk menjaga. Oke. Karena Kita kalau ngobrol hanya lagi ya nanti. Kopinya harus dihabiskan. Siap. Ya. Silakan Ya. Ca.
Kita masih ngopi bareng dengan Ica. Selain aktif di bidang advokasi di YRG, ternyata Ica yang kelahiran tahun 90-an ini, 91 tepatnya ya, 91 tepatnya, adalah ketua program studi di Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Prodi apa itu? Prodi ilmu hukum. Sekarang udah naik sih, jurusan ilmu hukum. Jurusan Kajur dong. Kajur sekarang. Ketua jurusan. Ya. Bangga tidak? You are Kajur loh. Masih muda 91 sudah jadi ketua jurusan. Bangga sih tentu ya. Oh ya? Bangga. Tapi lebih ke orang-orang yang mensupport sih. Bangga juga ke orang-orang yang mensupport sampai di titik ini. Sebenarnya tidak pernah terbayangkan. Saya kenapa harus ngajar? Karena saya pikir itu adalah bagian untuk mencerdaskan ya. Mencerdaskan, dan saya tetap menyisipkan bagian dari advokasi saya. Oh ya, oke. Iya, riset-risetnya juga berarti tentang isu-isu perempuan. Anak-anak dan perempuan dan anak. Ada juga mata kuliah yang sengaja saya ciptakan ya, saya di hadirkan. Jurusannya, oke. Hukum perlindungan perempuan dan anak. Itu untuk lebih menyadarkan. Hukum perlindungan perempuan dan anak. Iya. Karena memang kalau kita lihat dalam konteks regulasi lemah kita untuk perlindungan. Kalau anak udah ada undang-undang perlindungan anak, tapi perempuan ini yang masih sangat lemah hukumnya untuk menjerat perempuan yang kena kekerasan. Ibu Kajur cantik dan buas? Tidak mau dianggap cantik, tapi buas saja ya, buas dalam keadaan tertentu. Iya. Tidak mau dianggap cantik? Why? Tidak, karena kalau dari diri saya ya, tetap cantik itu menjerumuskan. Cantik itu menjerumuskan. Kalaupun ada orang bilang ya perangainya yang parasnya yang oke dan sebagainya oke. Tapi kalau cantik itu menurut saya konotasinya sudah negatif. Tidak negatif, tapi konotasinya itu sudah kadang bisa diplesetkan oleh orang. Plesetannya seperti apa? Ya karena kalau kamu nggak pakai skincare ini, kamu nggak cantik. Oh begitu. Komersial lagi, ya kan? Jadi jangan sampai banyak juga perempuan yang kena, ya kan? Kena, harus pakai skincare ini. Padahal kan masing-masing perempuan punya jenis kulit dan penerimaan di tubuhnya itu yang berbeda dengan perempuan lain. Jadi konstruksi cantik itu yang harus kita rubah. Seharusnya? Cantik itu ya yang menurut kita saja. Kalau kita udah oke dengan kulit yang sehat, ya, rambut yang sehat, tubuh yang sehat, maka itu kita katakan cantik ya cantik. That's you, that's me. Bilang begitu ya? Iya. Tapi misalnya kalau ada teman, macam agak ini polinganaam tidak cantik boleh, sogode dan sogode ya. Itu namanya menyerang fisik ya. Ica mengalaminya di kampus hal-hal seperti itu. Dulu saya mengalami kan, dulu saya berat badan yang kurang proporsional gitu ya. Jadi dia bilang, aduh kurus sekali, harusnya supaya lebih segar ya agak naik sedikit badannya, atau kita zumba dulu supaya terbentuk dan sebagainya. Orang-orang bilang begitu ke Ica? Iya, banyak yang seperti itu. So you jadi cantik atau jadi buas waktu itu? Ya saya diam. Diam? Karena itu perspektifnya mereka. Kembali lagi kita menghargai pandangan orang, perspektif orang seperti apa. Oh itu tidak perlu defense ya? Tidak perlu. Itu tidak kan perlu. Menyerangnya secara kata-kata ya. Oh, secara psikisnya kita terserang. Tapi ya kembalinya ke kita sih. Kita mau menghadapinya seperti apa. Tapi ada juga yang depresi loh. Oh ya? Ada teman dekat saya yang depresi. Berat badannya yang sudah naik dan sebagainya. Ketika di komen saja, ketika di upload foto, di komen itu menyerang. Dia mati-matian diet dan sebagainya, akhirnya sakit. Gara-gara komentar, posting foto baru ala sogode. Dia termotivasi untuk diet dan ternyata sakit. Berbahaya untuk diri sendiri. Akhirnya kan apa cantik itu? Iya kan? Dalam kondisi seperti apa Ibu Kajur kemudian menjadi buas di kampus? Dalam kondisi ketika ada kebijakan-kebijakan atau ada arahan dari petinggi atau sesama dosen yang tidak pro perempuan dan anak. Yang tidak pro perempuan dan anak, meski itu levelnya senior, atasan langsung, atau pejabat sekalipun. Saya tidak memandang. Ica akan buas? Buas. Buas seperti apa buasnya? Orang-orang di kampus paling tahu ya. Kalau saya marah itu seperti apa. Tapi itu dalam konteks ketidakadilan memang. Ketika ada kemarin kami itu ada dosen yang kemudian agak terlalu dekat dengan mahasiswa perempuan, maka saya akan
dan mahasiswa perempuan saya tidak nyaman, maka saya akan buas langsung ke atasan, langsung ngomong bahwa ada dosen yang seperti ini, ada modus dan dan ada modus seperti ini dan sebagainya. Itu marah, dan mereka sudah tahu, oh ya ini aktivis perempuan. Jadi ada yang penasaran, kata-kata itu juga termasuk kekerasan ya? Kalau misalnya hal-hal yang seperti sogodengan kekerasankah itu? Secara psikis itu kembali ke subjek yang merasakan itu. Subjektif sekali itu. Ketika dia merasa itu menekan psikisnya, itu kekerasan. Karena kekerasan kan ada berbagai bentuk ya. Bisa dilaporkan? Pelaporannya itu kekerasan verbal maksudnya ya? Tidak juga ya? Kalau sekarang itu makanya saya bilang tadi, hukum kita lemah. Kalau ada namanya RUU PKS ya yang sekarang sementara kontroversial. Tapi kalau kita baca pasal di situ, justru kalau menurut saya dalam konteks untuk mengakomodir laporan kekerasan itu memadai. Karena dalam rancangan regulasi itu diatur kekerasan verbal, non verbal seperti apa, kekerasan psikis itu bisa dilaporkan. Tapi itu kembali lagi dia masih rancangan. Belum sah. Jadi kita belum bisa pakai itu sebagai payung hukum kita. Ya minimal melapor ke atasan langsung lah ya. Kalau misalnya di lingkungan kerjanya ada kejadian, dia hina-hina saya Pak Uti, dia bilang saya sogode. Tapi kalau saya lihat banyak perempuan yang nggak mau ngelaporin karena itu dianggap ya tabu aja. Nanti cuma ada bilang begitu mbak lapor gitu, iya kan? Tapi kasihan loh. Dampaknya itu yang kita lihat adalah dampaknya. Gitu. Tapi ini kan sekarang Ramadan ya. Iya. Trennya mungkin kalau kekerasan seperti tadi kata-kata mungkin orang lebih ngerem ya karena lagi puasa. Ya. Tapi abis buka puasa seperti sekarang jelang tarawih mulai lagi orang-orang ya. Ica melihatnya bagaimana fenomenanya? Di kampus kejadian begitu di mahasiswanya? Kalau untuk alhamdulillahnya ya, kalau Gorontalo ini kan emang Serambi Madinah, dan saya lihat kebiasaan dari masyarakatnya memang kalau di bulan puasa lebih menekan ya. Kalau dalam lingkup pada saat kita lagi puasa, kita menahan semuanya. Kadang ada yang keceplosan sedikit, tapi habis itu astagfirullahaladzim gitu kan. Tapi kalau di Ramadan, di bulan puasa ini memang kita lihat kalau dari trennya memang agak menurun, agak sedikit dia dalam hal itu, karena mungkin orang masih fokus ibadah dan sebagainya. Berarti harus puasa dong ya setelah Ramadan. Ada puasa-puasa sunat begitu ya, yang minimal bisa ngerem orang-orang untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Kalau saya sih lebih ke attitude-nya itu tetap dijalankan saja. Jangan melihat dari bulan puasa atau tidak ya. Attitude kita yang harus timbal balik gitu loh. Kita punya hak untuk ngomong, tapi orang juga punya hak untuk tidak merasa tersakiti dengan omongan kita. Iya nggak sih? Iya kan? Gitu. Betul. Jadi menurut saya ya apa yang kita lakukan pada saat puasa ya udah itu saja yang kita pakai terus, attitude kita seperti itu. Tapi kan orang-orang kembali lagi ya ke subjeknya masing-masing ya, secara pribadi ya kalau mereka udah terbiasa dengan seperti itu mau gimana lagi. Lebih banyak di kampus mahasiswanya bilang Ica itu kajur yang cantik atau yang buas? Yang baik sih. Tidak ada pilihannya. Yang baik. Oh yang baik, bikin pilihan C yang baik. Makanya kalau saya biasanya kalau mahasiswa bilang, terampi ibu kajur ini cantik, saya bilang jangan bakoprol ya. Jangan bakoprol. Jangan bakoprol. Lebih ke baik sih. Biasanya kalau mereka puji-puji itu kenapa, Ca? Mau minta nilai? Atau? Tidak juga sih, karena itu jadi kayak bahasanya mereka. Karena saya sih care-nya saya itu sampai ke situ. Justru ada baru-baru ini ada satu mahasiswa yang dia sudah lamaran ya. Lamaran itu sama mahasiswa juga. Jadi mereka ini dua-duanya mahasiswa saya. Saya sudah tanya, kalian benar-benar mau nikah ini? Kan belum selesai. Mereka bilang iya Bu, sudah siap. Saya bilang sudah. Ternyata menjelang hari hak pernikahannya ini si laki-lakinya ini pukul si perempuannya. Dia pukul. Laporan ke Bu Kajur. Nah akhirnya mereka lapor ke saya. Jadi dalam konteks hal-hal yang di luar perkuliahan pun mereka itu tetap curhatnya ke saya, lapor ke saya, dan itu saya mediasi sampai selesai. Ibu Kajur open untuk hal-hal seperti itu? Open, dan mereka tahu itu. Saya sangat open dan care terhadap mereka, karena menurut saya ya dosen itu bukan hanya secara teknisnya saja, tapi bagaimana kita merangkul mahasiswa kita. Saya jadi ibu bagi mereka di kampus. Ketika mereka di luar tidak dengan orang tua yang kadang juga tidak bisa sampai memperhatikan hal sedetil itu, mereka bisa mengkonsultasikannya dengan saya.
Lagi pandemi sekarang ya, mengalami dong waktu awal-awal pandemi Ramadan tahun lalu. Oh iya, sangat. Sekarang juga lagi pandemi, tapi tidak seheboh Tidak waktu seheboh, itu. iya. Kalau Ada dulu- kendala-kendala selama mengajar barangkali. Banyak sih kendalanya. Kalau pandemi ini ya, di satu sisi kita tetap menjalankan protokol kesehatan ya, untuk sekarang kita belajarnya daring. Di sisi lain kita memikirkan ini sudah satu semester, hampir 2 semester loh. Kita ngajar dengan secara daring, dan ketika kita evaluasi substansinya tuh banyak yang meleset di anak-anak, di mahasiswa. Jadi ya itu ada beban tersendiri. Ini gimana ya? Ini nanti mereka keluarnya ini jadi generasi COVID yang yang lemah gitu. Substansi perkuliahan yang nggak masuk semua. Maunya tatap muka berarti ya? Iya, mudah-mudahan Semoga, sih ya kita semoga udah bisa cepat tatap muka Iya. segera. Sudah punya anak, Sudah, alhamdulillah. pilih suami memang harus concern juga dengan isu-isu perempuan? Justru tidak. Oh ya? Iya. Justru saya mencari yang di luar, artinya bukan aktivis ya, dia pekerja karyawan swasta, yang itu saya ingin mencontohkan dalam sebuah lingkup rumah tangga ya, yang itu kita balance di situ. Bagaimana mengatur waktu, perhatian dan sebagainya. Bagaimana mengaturnya? Di rumah sebagai istri, sebagai anak, kemudian juga ada pekerjaan di luar, di kampus sebagai ketua jurusan, belum lagi aktivis. Iya. Banyak yang tanya seperti itu. Ica, tambah-tambah urusan Tambah ini. urusan ya. Tapi akan beda ya, sebelum saya berkarir, sebelum menikah dan setelah menikah, dan itu benar-benar saya rasakan. Dalam keadaan saya ngomong anak waktu masih bayi, dan Tidak di, mudah. di saat itu juga harus dipanggil dan sebagainya kan. Tapi ya alhamdulillah terlewati ya. Bisa terlewati. Bisa terlewati. Sangat sukses. Kalau begitu saya mau kasih hadiah. Ya, ada hadiah ya. Ada. Gagak ini. Dia buka dulu. Apa ya? Langsung buka ya. Jeng-jeng. Jeng-jeng. Oke. Wow. Wow. Thank Kasih you. lihat ke teman ngopi bareng. Wow, makasih. Nanti Cak pakai ya setelah ini. Siap. Oke. Ya. Bagus, suka kaosnya? Suka dong. Suka warnanya kopinya ya. juga ya? Enak kopinya. Enak kopinya. Andi Inar sahabat, Ica, terima kasih sudah ngopi bareng di TVRI. Teman ngopi bareng setelah ini jangan lupa langsung sholat tarawih ya. Nanti kita akan ngopi bareng lagi di lain waktu, lain kesempatan. Saya Taufik Ertalalu. Kopi Ica. Oke. Saya sudah pakai baju ini, berarti saya sudah ngopi bareng di TVRI. Kamu kapan?